Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indra Oktawahyuda, NIM 21086033 dari Prodi Penjaskesrek. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menjelaskan secara singkat materi administrasi dan supervisi pendidikan mengenai administrasi peserta didik. Untuk memenuhi tugas dari Bapak Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD sesi 2022-2127-0107. Baiklah, langsung saja ke materi pengertian administrasi peserta didik. Administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk terjadinya proses belajar yang efektif. Tugas kepala sekolah dan para guru adalah memberikan layanan dan memperlihatkan apa yang dibutuhkan, dirasakan dan dicita-citakan murid dalam batas kewenangan, keinginan, serta peraturan dan ketentuan sekolah yang berlaku. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka administrasi peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, kegiatan administrasi pada awal tahun pelajaran, yang kedua, administrasi selama tahun pelajaran, dan yang ketiga adalah administrasi akhir tahun pelajaran. Berikut beberapa definisi yang berasal dari pemikiran-pemikiran pada ahli tentang administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu menurut Sujipto, administrasi peserta didik adalah proses pengurusan serta layanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Yang kedua menurut Suharsini, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai pencatatan siswa mulai dari proses penerimaan hingga siswa tersebut lulus dari sekolah yang disebabkan karena tamat atau sebab lain. Yang ketiga menurut Asnawir, administrasi kesiswaan merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang dilaksanakan di sekolah, berupa usaha kerjasama yang dilakukan oleh para pendidik agar terlaksananya proses belajar mengajar yang relevan, efektif, efisien, guna tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi peserta didik. Secara umum, tujuan administrasi kesiswaan adalah mengatur kegiatan-kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus administrasi kesiswaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, seperti kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang keempat, dengan terpenuhnya hal tersebut, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Sedangkan tujuan secara khusus adalah membantu peserta didik meningkatkan dan mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan terhadap sesuatu hal, membantu peserta didik mengembangkan minat, bakat sesuai kebutuhannya, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya dengan tercapainya dan terselesaikannya pendidikannya dengan maksimal. Yang ketiga atau yang selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik. Menurut Sutisna,
Adapun proses administrasi peserta didik adalah yang pertama perencanaan dan penerimaan peserta siswa baru. Dalam perencanaan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu penetapan daya tampung sekolah, penetapan syarat dan calon siswa, dan penetapan panitia penerimaan siswa baru. Dalam penerimaan siswa baru ini, adapun kegiatan yang dilakukan adalah mengadakan publikasi, mempersiapkan formulir pendaftaran, menerima atau melayani pendaftaran, melaksanakan penyaringan, pengumuman calon yang diterima, dan membuat laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, orientasi siswa baru. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah memperkenalkan fasilitas sekolah, memperkenalkan sivitas akademika, dan memperkenalkan program sekolah. Selanjutnya, pengaturan disiplin dan tata tertib. Yang terpenting dalam kegiatan ini adalah bagaimana tegaknya disiplin yang baik di sekolah dan siswa patuh akan tata tertib sekolah. Yang selanjutnya yaitu pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan ini dapat dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan, kegiatan ekstrakurikuler, dan kegiatan wawasan wiyata mandala. Yang keempat yaitu instrumen administrasi peserta didik. Instrumen administrasi peserta didik berfungsi untuk mempermudah jalannya administrasi peserta didik. Instrumen atau alat kelengkapan tersebut dapat berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa. Menurut Suryo Subroto, instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Informasi tersebut dapat meliputi identitas pribadi siswa sampai pada informasi mengenai nilai-nilai hasil belajar yang diperoleh siswa selama belajar di sekolah yang bersangkutan. Yang kedua yaitu buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk tetapi tidak selengkap buku induk itu. Daftar nilai juga tercatat. Kegunaan utama buku klaper adalah untuk memudahkan mencari data murid. Apalagi belum diketahui nomor induknya. Hal ini mudah ditemukan dalam buku klaper karena nama murid disusun menurut abjad. Yang ketiga yaitu buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus teridentifikasi setiap bulannya. Yang keempat yaitu daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. Yang kelima atau yang terakhir yaitu file penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Semua berkas itu sebaiknya dibandelkan menurut kelompok masing-masing sehingga berkas itu akan mudah ditemukan bila diperlukan. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan singkat saya mengenai administrasi peserta didik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.